Cara ajaib untuk membuat orang lain menuruti keinginan Anda. Mau tahu bagaimana caranya? Bagaimana sih caranya? Cara ajaib pertama, bagaimana keterbatasan sebagai satu hal yang kuat sebagai cara untuk kita membujuk. Di awal masa wabah mulai menyebar, dapat kita lihat orang berebut untuk mendapatkan masker dan hand sanitizer. Bahkan harganya jadi berkali lipat lebih mahal, bahkan dibilang tidak masuk akal. Namun itulah manusia, pada saat tertekan, rela membayar untuk sesuatu walau lebih dari nilai sesungguhnya. Atau kita lihat saat pedagang menyatakan penjualan terbatas, hanya ada stok beberapa piece. Orang akan berebut tanpa peduli dia butuh atau tidak barang itu, bagus atau tidak barang itu. Padahal bisa saja dia membeli itu di tempat lain, atau dia menunggu stok baru tiba dan mendapat harga normal yang lebih murah. Namun kekuatan bujukan membeli sebelum kehabisan adalah teknik bujukan yang sangat kuat, sehingga membuat orang kehilangan akal sehatnya. Namun terbalik dengan orang yang lemah dalam bujukan, saat stok sudah tipis dan tinggal sedikit, dia justru menjual murah produknya, sebab di mindsetnya itu barang sisa dan akan sulit menjualnya sampai habis. Anda juga jangan berpikir bahwa orang yang belum maju saja yang akan terkena teknik keterbatasan ini. Sebab ingat, seperti di awal, pada saat awal masa wabah, tidak sedikit rumah sakit yang akhirnya memesan APD, masker, dan lainnya dalam jumlah yang di luar normal. Sebab takut akan keterbatasan, padahal kita tahu keterbatasan alat-alat sederhana seperti itu hanya bersifat sementara. Sebab itu bisa diproduksi dengan mudah, contohnya masker, satu pabrik saja bisa memproduksi ratusan ribu per hari. Namun yang paling menarik, teknik ini akan menyebabkan kenaikan harga setinggi langit, atau minimal membuat orang mengambil keputusan sesegera mungkin. Kekurangan meningkatkan nilai dan membuat orang ingin bertindak secepat mungkin. Pada suatu situasi, seorang iseng datang ke sebuah toko jam. Setelah melihat dia tertarik akan sebuah model jam terbaru. Dia memang sangat tertarik dengan jam itu. Namun untuk membelinya, dia mesti membatalkan membeli sesuatu yang lebih penting yang jadi tujuannya pergi ke mall siang itu. Si penjual membaca keadaan ini. Dia melihat ada keraguan di diri pembelinya untuk memutuskan membeli. Lalu dia cerdik dan dia mulai berkata, "Begini, sebelum meneruskan lebih lanjut, sebaiknya saya memastikan dulu apakah stok ini masih ada di gudang. Sebab sebenarnya yang di dalam etalase ini sudah ada yang order, hanya belum diambil saja. Memang model terbaru ini sedang laku keras, Anda tahu sendiri ini lagi sangat hits." Lalu tak lama berselang, bagian gudang kembali konfirmasi. Stoknya ada tapi hanya tinggal satu di gudang. Si pembeli yang tadinya iseng dan sudah dalam keraguan berteriak, "Ya, saya akan mengambilnya." Mungkin di sini orang-orang yang maju dan merasa dirinya pintar tidak akan terjebak dalam situasi ini. Namun kenyataan, jika seorang sudah bertemu dengan pakar pembujuk dalam penjualan, mereka tidak akan berkutik dan tanpa sadarnya melakukan sesuatu yang sesuai diinginkan penjual. Kita banyak bertemu barang rongsokan yang sudah lama di gudang rumah kita. Namun di sisi waktu dan tempat yang lain pernah kita bertemu barang yang menurut kita rongsokan itu dijual dengan harga mahal. Apakah barang itu sekarang jadi indah atau ajaib, mempunyai manfaat yang awalnya biasa saja sekarang jadi super? Tentu tidak. Hanya saja awalnya barang ini masih banyak ditemukan. Namun sekarang ini adalah sesuatu barang yang antik, yang unik, yang jarang bisa ditemui. Karena keterbatasannya itulah barang tersebut punya nilai dan tersendiri dan harga yang mahal. Atau Anda juga pernah bertemu penjual yang membatasi penjualannya dari jam sekian hingga jam sekian. Tidak dijual sebelum dan sesudah itu. Saat penjualan mulai dibuka, orang mulai menggila membeli. Seiring waktu berjalan, stok, warna, model mulai ada yang habis. Namun orang tidak peduli. Walau warnanya tidak suka dan lainnya, dia harus berhasil mendapatkan salah satu barang di penjualan hari itu. Sampai waktu berakhir, luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, bisa terjual ribuan piece tanpa sisa. Begitu kuatnya daya tarik keterbatasan ini. Itulah kekuatan keterbatasan waktu.
Makin lama Anda memberi mereka waktu, semakin kecil kemungkinan Anda berhasil akan membujuk dan sebaliknya. Seorang pimpinan ingin anak buahnya pindah ke suatu daerah. Jika dia meminta dengan cara yang biasa, walau sebagai pimpinan, dia bisa saja memaksa atau malah memecat jika bawahannya itu tidak mau menuruti perintahnya. Namun di sini pimpinan itu ingin bersikap sebagai pembujuk sejati. Dia tahu ada kemungkinan akan ada banyak yang difikirkan oleh bawahannya itu untuk pindah ke daerah lain. Dia memikirkan tempat tinggalnya, memikirkan keluarganya perlu diajak atau tidak, sekolah, anak, dan lainnya. Makanya pimpinan tersebut bicara tidak panjang lebar. Dia langsung to the point. Saya mendapat mandat untuk mengangkat kamu jadi pimpinan divisi di daerah lain. Saya harus segera konfirmasi sekarang. Jika tidak, kesempatan ini akan diambil oleh kandidat yang lain. Di sini otomatis si bawahan langsung merespon. Siap Pak, saya bersedia. Dia dengan senang hati menerima tanpa sempat mempertimbangkan kendala dan masalah yang akan dihadapinya. Atau juga Anda pernah di sebuah mall, setelah membayar barang belanjaan Anda, mendapat sebuah kupon potongan harga 50% untuk setiap item yang berlabel biru, dan kupon ini hanya berlaku hari ini. Seberapa sering Anda terjebak untuk belanja lagi karena kupon itu, agar tidak merasa rugi jika kupon itu tidak dimanfaatkan. Dan saat Anda membayar, Anda mendapatkan kupon lagi dan Anda belanja lagi. Di sini keterbatasan waktu kupon hanya berlaku hari ini telah menjebak Anda untuk membeli lagi dan membeli lagi. Dengan ini setidaknya Anda tahu bahwa tekanan waktu mempunyai kekuatan yang cukup untuk membuat orang lain patuh dan terbujuk kepada Anda. Semakin cepat Anda membuat orang mengambil keputusan, makin besar kemungkinan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Makin lama Anda memberi waktu untuk mereka memikirkan, makin berkurang peluang Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Oke, kita lanjut ke cara ajaib kedua adalah memanfaatkan suatu yang rahasia. Teknik ajaib berikut adalah seni berbagi rahasia. Dan ini adalah suatu yang benar-benar membuat Anda jadi luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Para pembujuk sejati menggunakan teknik ini untuk mendobrak pertahanan lawan bicaranya agar mau menuruti apa yang diinginkannya. Budi bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan properti. Dia sedang berusaha menawarkan sebuah perumahan ke seorang pembeli. Lalu dia mulai menyampaikan, Pak, saya kira kita sudah cukup saling mengenal dan saya rasa saya bisa berbagi sedikit rahasia. Unit perumahan ini yang Anda pilih ini sebenarnya ada kelebihan dari unit yang lain. Pada saat pelaksanaan pembangunan, ada sisa keramik dan bahan material lainnya dari rumah yang tipenya lebih besar dan mewah di sebelah. Jadi menggunakan spek material yang lebih baik. Karena suatu alasan, si pelaksana pembangunan pada saat itu memanfaatkan untuk unit yang ini. Dan pimpinan karena kesibukannya belum mengetahui itu. Makanya harganya sama dengan yang lain. Kalau dia mengetahui kemungkinan besar harganya akan lebih dari ini. Kalau Anda berjanji untuk merahasiakan kepada siapapun, saya akan membiarkan Anda memiliki unit ini dengan harga yang biasa. Tentu saja si pembeli akan lebih cepat untuk mengambil keputusan membeli unit itu, tanpa banyak tawar dan lainnya. Sebab dia merasa dia sedang beruntung. Apa kunci dari teknik ini? Itu adalah bahwa kenyataan informasi yang rahasia selalu terasa lebih kokoh. Jika Anda ingin meyakinkan seseorang dengan teknik ini, mulailah dengan mengatakan, saya seharusnya tidak menyampaikan ini kepada Anda. Atau, saya menceritakan ini kepada Anda secara sangat rahasia. Jelas sekali ada kekuatan bujukan dengan memberitahu orang tentang suatu rahasia. Berusahalah membuat mereka tertarik dan percaya dengan menceritakan sebuah rahasia. Kalau Anda ingin membuat mereka tambah percaya, beritahu mereka apa risiko yang Anda hadapi jika ketahuan Anda menyampaikan rahasia itu kepada mereka. Untuk pengembangan dan penerapan di situasi Anda bisa disesuaikan menurut kebutuhan Anda. Di video selanjutnya kita akan mengupas bagaimana trik rahasia lainnya, kunci ajaib untuk membuat orang lain menuruti keinginan Anda. Agar tetap dapat pemberitahuan akan update-nya, silakan tekan tanda lonceng, subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial Anda. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video lanjutan Rahasia Bujukan
bagaimana membuat orang lain senang dengan Anda, bukan hanya senang, bahkan membuat mereka berpikir seperti Anda, setuju dan sependapat dengan Anda, bahkan mereka patuh dan rela mati untuk Anda. Bagaimana sih caranya? Ciao.